Sebelum kamu scroll ke video lain, coba jawab ini dulu dengan jujur. Selama 12 tahun lebih sekolah, berapa kali kamu pernah dapat pelajaran tentang uang? Tentang gimana ngatur gaji pertama, cara bikin anggaran, kenapa penting punya dana darurat, atau bahkan gimana cara investasi? Hampir nggak pernah kan? Ironisnya, kita belajar fisika kuantum, logaritma, bahkan hafal kerajaan-kerajaan zaman dulu, tapi nggak ngerti gimana cara nyimpen duit sendiri. Dan hasilnya, begitu kita lulus, langsung dilempar ke dunia nyata, disuruh kerja, cari uang, bayar tagihan, dan entah kenapa, uang selalu habis sebelum tanggal gajian berikutnya. Tapi tenang, ini bukan salah kamu, ini salah sistem. Tapi sekarang kamu punya pilihan, terus jadi korban atau ambil alih kendali. Dan di video ini, aku bakal bantu kamu mulai dari nol. Mulai dari dasar yang paling penting, 5 pelajaran tentang uang yang seharusnya kamu tahu sejak sekolah. Coba pikir lagi, seandainya dari SMA kamu udah tahu cara nyisihin uang bulanan, tahu cara ngebedain antara kebutuhan dan keinginan, dan tahu bahwa uang itu bisa bekerja buat kamu, bukan cuma kamu kerja buat uang. Gimana hidupmu sekarang? Mungkin kamu udah punya tabungan pertama. Mungkin kamu nggak tergoda ikut pinjaman online yang berbunga tinggi. Atau mungkin kamu sekarang lagi panen hasil dari investasi yang kamu mulai 3 tahun lalu. Tapi kenyataannya, mayoritas dari kita baru sadar pentingnya keuangan setelah terjebak utang atau setelah uang habis entah kemana. Dan ini masalah yang sistemik. Sistem pendidikan kita emang didesain buat mencetak pekerja, bukan mencetak orang merdeka secara finansial. Kita diajarin jadi patuh, bukan jadi mandiri. Tapi hari ini, kita balikan itu semua. Sekarang aku akan ajak kamu masuk ke inti masalah. Kenapa uang selalu terasa kurang padahal gaji kamu naik? Kenapa kamu nggak bisa menabung padahal kamu niat? Kenapa kamu kerja keras tapi tetap stres setiap akhir bulan? Jawabannya ada di satu hal. Kamu nggak pernah diajarin gimana cara berpikir tentang uang. Kamu cuma diajarin gimana caranya kerja keras buat cari uang. Tapi uang itu bukan cuma soal kerja keras, uang itu soal strategi. Dan semua strategi itu bisa dipelajari. Jadi mulai sekarang buka pikiranmu. Karena pelajaran pertama ini bakal ubah caramu melihat uang selamanya. Pelajaran pertama, kamu harus tahu kemana uangmu pergi. Ini kedengarannya sepele, tapi ini pondasinya. Kamu nggak bisa ngatur sesuatu yang kamu nggak kenal. Kebanyakan orang cuma tahu uang masuk, uang keluar, habis, tapi nggak tahu detailnya. Solusinya, catat setiap pengeluaran. Ya, setiap. Termasuk kopi 12.000, parkir 3.000, jajan gorengan 5.000. Kalau kamu merasa, itu kecil, justru disitulah letaknya. Kebocoran keuangan itu bukan dari hal besar, tapi dari yang kecil-kecil tapi rutin. Dan kalau kamu nggak sadar kebocoran itu, kamu akan terus merasa uangmu nggak cukup. Padahal masalahnya bukan jumlah uangnya, tapi kebiasaanmu. Pelajaran kedua, kamu butuh sistem pengelolaan uang, bukan cuma niat. Salah satu metode paling mudah adalah metode 50-30-20. 50% untuk kebutuhan hidup, makan, transportasi, sewa kos, kuota internet. 30% untuk keinginan, nongkrong, nonton, belanja. Dan 20% untuk tabungan atau investasi. Kalau penghasilan kamu 2 juta, artinya 1 juta untuk hidup, 100.000 buat senang-senang, dan 400.000 kamu amankan. Tapi kebanyakan orang justru kebalik. Mereka pakai 70% untuk gaya hidup, 30% buat kebutuhan, dan 0% untuk masa depan. Ubah itu mulai sekarang. Dan ingat, disiplin jauh lebih penting daripada jumlah. Orang yang konsisten nabung 50.000 per minggu akan jauh lebih kaya daripada orang yang menunggu sampai dia bisa nabung 500.000 tapi nggak pernah mulai. Pelajaran ketiga, bedakan antara tampak kaya dan benar-benar kaya. Ini penting, apalagi di zaman media sosial. Sekarang semua orang bisa terlihat sukses outfit mahal, nongkrong di tempat fancy, traveling ke Bali. Tapi banyak dari mereka punya cicilan kartu kredit,
utang pay later, dan hidup dari gaji ke gaji. Jangan tertipu sama ilusi. Orang benar-benar kaya nggak sibuk pamer. Mereka fokus bangun aset, bukan citra. Jadi, sebelum kamu beli sesuatu buat kelihatan keren, tanya dulu, ini beneran aku butuh? Atau cuma biar dipandang orang? Uang yang kamu pakai buat pamer hari ini bisa jadi uang yang kamu butuhkan banget besok waktu darurat. Pelajaran keempat, menabung bukan soal sisa, tapi soal prioritas. Ini kesalahan klasik. Banyak orang bilang, nanti kalau ada sisa, aku tabung. Tapi kenyataannya, sisa itu hampir nggak pernah ada. Karena gaya hidup selalu menyesuaikan pendapatan. Gaji naik, pengeluaran juga naik. Solusinya, begitu kamu dapat penghasilan, langsung sisihkan minimal 10% sebelum kamu pakai untuk hal lain. Anggap aja itu seperti gaji untuk diri sendiri di masa depan. Simpan dulu, baru belanja. Dan kalau kamu merasa jumlahnya kecil, ingat ini. Uang kecil yang disimpan konsisten akan jadi besar. Yang penting itu kebiasaan, bukan nominalnya. Pelajaran kelima, investasi itu bukan buat orang kaya aja. Dulu, iya, kamu butuh modal besar buat investasi. Tapi sekarang, kamu bisa mulai investasi reksadana dari Rp bisa beli saham fraksional, bisa simpan emas digital. Tapi yang paling penting, jangan asal ikut-ikutan. Jangan tergoda janji cepat kaya. Belajar dulu, pahami risikonya. Baca buku, nonton video, tanya orang yang udah pengalaman. Kalau kamu mulai investasi dari sekarang, kamu punya waktu untuk nikmati efek kompon uang yang berkembang sendiri karena waktu. Dan waktu adalah aset terbesar anak muda. Mungkin sekarang kamu merasa, aku pengen mulai, tapi takut salah. Wajar, semua orang juga pernah salah. Aku pun dulu pernah ikut arisan bodong, pernah ikut investasi abal-abal, pernah kehilangan uang karena nggak ngerti. Tapi dari situ aku belajar, dan kamu juga bisa. Yang penting bukan seberapa sempurna kamu di awal, tapi seberapa cepat kamu belajar dan berani mulai. Jangan tunggu kaya buat belajar ngatur uang. Justru kamu harus belajar sekarang, biar nanti kamu nggak mengulang kesalahan yang sama seperti orang-orang di sekitarmu. Jadi sekarang, aku mau tantang kamu. Setelah nonton video ini, buka catatan HP kamu, dan mulai tulis semua pengeluaranmu hari ini. Serius. Lakukan ini selama 7 hari aja. Lalu lihat polanya. Dari situ kamu bisa tahu di mana kamu boros, mana yang bisa dikurangi, dan bagaimana caranya mulai kontrol. Dan kalau kamu udah mulai, kamu udah lebih maju dari 90% orang lain yang cuman hidup ngikutin arus. Kamu bukan korban, kamu pengambil keputusan. Dan keputusan kamu hari ini akan jadi hasilmu 5 tahun lagi. Tulis di komentar, pelajaran keuangan apa yang menurut kamu seharusnya diajarin di sekolah. Aku pengen tahu pengalaman dan pendapat kamu juga. Dan kalau video ini menurut kamu bermanfaat, jangan pelit buat share ke teman kamu karena bisa jadi mereka juga butuh informasi ini tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Dan kalau kamu mau lanjut belajar, pastikan kamu subscribe. Karena di video berikutnya aku bakal bahas 3 kesalahan keuangan paling sering dilakukan anak muda dan gimana cara menghindarinya. Sampai ketemu di sana. Ingat, uang itu bukan tujuan, tapi alat. Dan kalau kamu tahu cara pakainya, kamu bisa bangun hidup yang kamu mau.